Daiwa diantam tadiheta, pitra diantamna tadbawet, pitra diantam tui hamanah kesipram nasyati sanwayah. Artinya pemujaan leluhur nike upacara serada yang terlebih dahulu kita lakukan sebelum kita memuja Tuhan. Jadi berilah penghormatan terlebih dahulu kepada leluhur. Tetapi pemujaan leluhur, nah ini ada tetapinya. Tetapi pemujaan leluhur yang diakhiri dengan pemujaan leluhur akan membawa kehancuran. Nah, ini. Kenapa kita sangat penting sekali? Sangat penting penghormatan kepada leluhur. Nah, jadi kalau menurut Tiang, leluhur nike yang mengadakan kita. Jadi kalau tanpa leluhur, tanpa ada orang tua, kita pun tidak akan ada di dunia ini. Nah, ini kesimpelnya kalau jawaban yang betul-betul simpel. Kenapa kita sangat penting sekali menghormati leluhur sebelum memuja Tuhan atau para dewa. Jadi tidak mungkin Tuhan menciptakan begitu saja kita ada di sini. Nah, jadi Tuhan menciptakan kita melalui perantara orang tua. Itu simpelnya sekali. Tapi kalau kita merujuk ke dalam sastra, apakah pemujaan leluhur itu dibenarkan secara Weda? Kalau memang ada, ini khususnya untuk kita sebagai umat Hindu. Kalau memang ada semeton Hindu yang mengatakan bahwa pemujaan leluhur, penghormatan terhadap leluhur itu tidak sesuai dengan ajaran Weda. Nah, coba nanti beli kitab Weda, beli kitabnya. Nanti cari, nah niki catur Weda, niki tebalnya niki. Coba nanti gali, baca di sini. Di sini ada di Rig Weda, ada di Yajur Weda. Itu pembahasan tentang pemujaan, penghormatan kepada leluhur. Nah, kalau kita di Hindu, ini adalah dasar hukum untuk kita di Hindu, ini dasarnya. Jadi kita sebagai Hindu sepatutnya dan semestinya jangan meragukan Weda. Kalau kita sebagai Hindu, inilah dasar kita. Jadi pasal-pasal tentang di sini tempatnya. Nah, selain ini ada juga Menawa Dharma Sastra. Nah, jadi kalau pemujaan leluhur tidak dikatakan tidak sesuai dengan kaidah atau ajaran Weda, coba nanti buka di sini. Kalau di sini sudah ada, berarti itu dibenarkan. Nah, coba nanti buka bagi semeton yang memang mungkin memiliki catur Weda. Coba buka di Rig Weda Mandala 10 Sutta 15. Nah, di sana dari mantra 1 sampai 14. Coba nanti baca. Di sana menjelaskan tentang kebaktian kita pada leluhur. Baktian kita pada leluhur. Nah, kemudian nanti di Yajur Weda Adhyaya 2 mantra 31 dengan sampai mantra 32. Nah, ini juga dijelaskan mantra untuk penghormatan kepada leluhur. Oke, jelas-jelas di sini Tiang baca bagaimana praktek kita untuk menghormati leluhur. Itu penting. Jadi kalau kita di Hindu, sebelum pemujaan kepada Tuhan, kita harus masuk dulu ke
alamnya para leluhur. Jadi alam leluhur niki, leluhur kita nanti beliaulah yang akan mengantarkan doa-doa kita juga kepada Sang Pencipta. Nah, kalau di Adhyaya Yajurveda, di Adhyaya 2, mantra 31 dan 32, itu mantra untuk pemujaan penghormatan kepada leluhur. Namo Wah Pitaru Jiwaya, Namo Wah Pitaru Rasai, dan sebagainya. Kintan. Itu penting, makanya penghormatan terhadap leluhur, kalau menurut tiang, karena itu tercantum di ajaran Weda, berarti Weda pun menyarankan dan mengajarkan kita, pertama, hormat kepada leluhur dan bakti kepada Tuhan. Kan kita di Hindu ini lebih cenderung kita memuja roh leluhur. Terkadang kita lupa memuja Tuhan. Ini banyak yang terjadi. Dan ini, makanya dijelaskan di dalam Menawa Dharma Sastra, bagi Bapak Ibu yang memiliki kitab Manusmriti, ini nanti coba buka di Adhyaya 3 mantra 205. Nah, ini di sana dijelaskan secara detail ya. Daiwa diantam tadiheta, pitra diantamna tadbawet, pitra diantam tui hamanah kesipram nasyati sanwayah. Artinya, pemujaan leluhur nike upacara serada yang terlebih dahulu kita lakukan sebelum kita memuja Tuhan. Jadi berilah penghormatan terlebih dahulu kepada leluhur. Nah, tetapi pemujaan leluhur, nah ini ada tetapinya. Tetapi pemujaan leluhur yang diakhiri dengan pemujaan leluhur akan membawa kehancuran. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Semestinya pemujaan leluhur diakhiri dengan pemujaan dewa atau Tuhan. Nah, nanti coba renungi, okay. Coba semeton sami renungi nih ke. Jadi isi dari sloka nih ke. Ya. Pemujaan leluhur hendaknya diakhiri dengan pemujaan dewa atau Tuhan. Nah, pemujaan leluhur yang diakhiri dengan pemujaan leluhur akan membawa kehancuran. Ini coba nanti digarisbawahi. Nah, itu sloka, bukan tiang yang ngomong. Ini adalah bunyi sloka dari Manusmriti. Artinya, kita hormat kepada leluhur, tetapi jangan kita stop atau stuck sampai di sana. Makanya itulah pentingnya kita belajar spiritual. Terus kita meningkatkan level kita. Jangan sampai stuck di alam leluhur. Nanti kita akan larinya ke Bhagavad Gita sloka berapa nih ke. Yang memuja leluhur akan lahir dari leluhur, akan sampai pada leluhur. Nah, ini artinya nanti ini larinya ke arah sana nanti. Jadi wahyu-wahyu Tuhan ini semua terangkai nih. Kalau tiang cermati, tiang pahami, bukan berarti kita tidak boleh menghormati leluhur. Jadi langkah awal untuk memuja Tuhan adalah penghormatan kepada leluhur. Kita hormat dulu pada leluhur, tetapi jangan stuck sampai di leluhur. Nah, kita harus tingkatkan
biar bakti kita sampai pada yang kuasa. Karena tujuan kita adalah itu. Tujuan kita kan, pemujaan kita adalah ke Tuhan. Jadi jangan sampai, artinya pemujaan tujuan kita pada Tuhan, tetap leluhurin ini kita sebagai tangga pertama untuk memuja, untuk menuju Tuhan. Itu artinya, makanya itulah pentingnya kita melakukan japa, berjapa. Penting sekali berjapa. Jadi japa itu mengajarkan kita agar selalu ingat pada satu nama Tuhan. Itu tujuannya berjapa. Setelah kita menghormat pada leluhur, memuja pada manifestasi Tuhan yang kita puja, kemudian kita fokus pada satu nama Tuhan. Nah, itulah tujuan melakukan japa mantra. Nah, ini kalau menurut yang makanya penghormatan leluhur itu sangat penting, tetapi jangan stuck sampai di leluhur. Tingkatkan biar bakti kita tembus pada yang kuasa. Dan